Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan CGP yang ada di LMS yang terkait dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Pertanyaan pertama, apa korelasi antara menghamba kepada murid dengan mandiri? Bapak Ibu, menghamba pada murid artinya Bapak Ibu menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran. Sehingga Bapak Ibu menempatkan murid itu sebagai pusat pembelajaran. Selain Bapak Ibu menjadikan murid sebagai pusat pembelajaran, Bapak Ibu juga harus menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi murid-murid Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu akan mendorong Bapak Ibu menjadikan murid-murid itu mandiri. Sehingga murid-murid yang mandiri itu akan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Itulah Bapak Ibu makna menghamba kepada murid dengan mandiri. Yang kedua, di modul 1.2 saya belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Dan masih perlu saya perdalam. Bagaimana cara menginternalisasikan nilai dan peran guru penggerak secara maksimal di sekolah. Bapak Ibu harus memperdalam peran dan nilai guru penggerak di dalam kehidupan Bapak Ibu. Dengan Bapak Ibu memperdalam pemahaman Bapak Ibu tentang peran dan nilai penggerak, Bapak Ibu akan siap internalisasikan peran dan nilai guru penggerak itu di dalam di sekolah Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu menginternalisasikan nilai dan peran guru penggerak secara maksimal di sekolah? Bapak Ibu, ini abiliah hal yang sangat penting Bapak Ibu lakukan, terutama bagaimana Bapak Ibu menginternalisasikan ini adalah butuh sebuah komitmen, kerja keras untuk mewujudkan peran dan nilai guru penggerak di sekolah itu tidak hanya kepada Bapak Ibu yang mengikuti program guru penggerak, tetapi semua stakeholder di sekolah, semua guru, kepala sekolah, komite, masyarakat yang ada di sekitar sekolah, tendik, itu semuanya Bapak Ibu harus punya komitmen bersama untuk menerapkan nilai dan peran guru penggerak ini di dalam cara maksimal di sekolah. Kemudian bagaimana memaksimalkan nilai tersebut? Ini Bapak Ibu, bagaimana memaksimalkannya? Ini adalah Bapak Ibu bersama-sama di sekolah harus menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan refleksi dari apa yang sudah dilakukan di sekolah. Kemudian diadakan evaluasi bagaimana Bapak Ibu menginternalisasikan nilai-nilai dan peran guru penggerak secara maksimal di sekolah. Lakukan Bapak Ibu refleksi, evaluasi secara berkelanjutan. Kemudian bagaimana Bapak Ibu mengembangkan komunitas praktik di sekolah Bapak Ibu. Oke. Kemudian apa yang akan menjadi indikator bahwa nilai-nilai yang kita laksanakan dikatakan berhasil? Jika belum berhasil, langkah apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu, apa yang menjadi indikator bahwa nilai-nilai dan peran guru penggerak itu sudah berhasil Bapak Ibu lakukan di sekolah? Bapak Ibu, ini akan terlihat kepada berbagai aspek. Yang pertama, murid.
seandainya nilai dan peran guru penggerak ini sudah terlaksana secara maksimal di sekolah Bapak Ibu, maka kita akan bisa melihat apakah ada peningkatan prestasi akademik murid Bapak Ibu. Apakah ada perkembangan karakter atau sikap dari murid-murid kita yang menjadi lebih baik. Apakah ada peningkatan partisipasi murid dalam pembelajaran? Apakah ada peningkatan rasa percaya diri pada murid-murid kita? Kita juga bisa melihat indikator apakah peran ini berhasil, yaitu yang kedua dari aspek guru. Apakah meningkat kompetensi pedagogi guru, profesional guru, sosial emosional guru, atau kemampuan kepemimpinan guru. Dari segi aspek sekolah, apakah meningkat kualitas pembelajaran di sekolah kita? Apakah peningkatan iklim belajarnya semakin kondusif? Atau peningkatan kerjasama antara semua pemangku kepentingan di sekolah itu meningkat? Jika nilai-nilai dan peran guru penggerak yang kita laksanakan belum berhasil, maka apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Yang bisa kita lakukan adalah kita harus melakukan refleksi dan evaluasi secara mendalam. Setelah itu kita lakukan perbaikan dan penyesuaian. Kemudian bisa kita lakukan pendampingan dan pelatihan. Nah, dengan melakukan refleksi dan evaluasi secara mendalam atas pelaksanaan implementasi nilai dan peran guru penggerak ini, setelah melakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan, maka kita dapat meningkatkan keberhasilan dalam menginternalisasikan nilai-nilai peran guru penggerak itu, Bapak Ibu. Yang keempat, bagaimana kita sebagai guru penggerak memberikan motivasi pada peserta didik atau murid agar selalu mempunyai jiwa inovasi dan kreatif guna berkolaborasi secara mandiri sesuai dengan keinginan peserta didik atau murid dalam kegiatan pembelajaran. Bagaimana kita sebagai guru memberikan motivasi pada peserta didik, ya Bapak Ibu, ya, untuk berinovasi. Ya. Bapak Ibu, sebagai guru yang penggerak di sekolah, kita memiliki peran penting, yaitu memberikan motivasi kepada peserta didik agar selalu punya jiwa inovasi dan kreatif, guna berkolaborasi serta mandiri sesuai dengan keinginan peserta didik atau murid dalam kegiatan pembelajaran. Bagaimana dalam kegiatan pembelajaran Bapak Ibu bisa memberikan motivasi kepada peserta didik sehingga peserta didik kita itu punya jiwa inovasi dan kreatif. Bapak Ibu bisa tanamkan rasa percaya diri pada peserta didik, berikan kesempatan peserta didik atau murid untuk mengeksplor ide-ide mereka. Kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan metode pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Kemudian Bapak Ibu, sangat penting sekali Bapak Ibu menjadi teladan bagi murid-murid Bapak Ibu di sekolah. Nah, dengan menerapkan cara tersebut itu akan membantu peserta didik untuk mengembangkan jiwa inovasi, kreatif. Kemudian murid-murid kita akan mempunyai jiwa-jiwa inovasi dan kreatif yang lebih tinggi. Dia akan lebih siap menghadapi masa depan. Oke, Bapak Ibu, apakah seorang guru penggerak? Yang kelima, apakah seorang guru penggerak harus mempunyai posisi penting di sekolah agar dapat menggerakkan ekosistem sekolah? Bapak Ibu, tentu saja semua guru mempunyai posisi penting di sekolah. Karena Bapak Ibu guru adalah pemimpin pembelajaran. Jadi posisi Bapak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid itu adalah posisi penting. Tapi jika dikaitkan posisi penting itu dengan menjadi wakil kepala sekolah atau menjadi koordinator di sebuah bidang di sekolah, itu tidak harus Bapak Ibu. Nah, tetapi
Ketika Bapak Ibu sudah memposisikan diri Bapak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran di kelas-kelas Bapak Ibu, di lingkungan sekolah Bapak Ibu, maka sebenarnya Bapak Ibu sudah memiliki posisi penting yang menggerakkan ekosistem sekolah. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf bila ada yang salah dalam penyembahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.